Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali rasanya bisa berbincang kembali dengan sahabat semua di podcast Hazanah Islam. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai pengantar studi Islam. Teman-teman, sering sekali kita melihat Islam itu sebagai ibadah saja. Padahal pada dasarnya Islam itu adalah sebuah peradaban yang disiplin ilmunya itu sangatlah luas ya, tidak hanya mencakup ibadah saja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas nih hal-hal yang perlu kita ketahui untuk memperdalam hazanah keilmuan Islam. Tentunya di sini saya tidak sendirian. Saya Faisal Lukiana Mahmuda selaku moderator, dan di sini kita akan kedatangan narasumber yang cukup luar biasa dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Oke, kita sapa dulu ya narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, selamat pagi Kak Syafina. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sudah siap Kak memaparkan materi kita pada pagi hari ini? Insya Allah siap. Oke, jadi Kak, karena materi kita ini kan pengantar studi Islam. Nah, cukup cakupannya itu mungkin akan sedikit luas. Nah, mungkin ada beberapa poin yang perlu kita bahas di podcast kita pagi hari ini. Kira-kira ada poin apa aja nih Kak yang akan kita bahas di podcast kita? Oke, jadi pembahasan kita nanti yang kita bahas yang pertama itu studi Islam dan problematikanya, dan yang kedua kajian-kajian dari studi Islam itu seperti akhlak tasawuf, akidah, syariah gitu. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang sumber dari studi Islam tersebut. Oke, jadi ada 6 poin ya Kak totalnya? Ya, Oke, 6 poin. dari 6 poin ini kita akan membahas satu persatu ya teman-teman. Oke, jadi di pembahasan kita perlu kalian ketahui bahwa kita akan membahas dasar-dasarnya saja ya Kak ya. Iya. Jadi tujuan kita ini untuk memperkuat fondasi teman-teman dan juga sahabat semua agar fondasi kita untuk memperdalam keilmuan agama itu lebih kuat lagi. Oke, yang pertama di sini adalah poinnya studi Islam dan problematikanya. Mungkin kita akan perlu mengetahui nih definisi dari studi Islam itu, dan setelah itu kita akan mengetahui lebih lanjut mengenai problematika dari studi Islam. Oke Kak, bisa langsung dijelaskan nih definisi dan juga problematika yang kita hadapi. Jadi kalau secara definisi, studi Islam itu berisi tentang ajaran-ajaran, budaya, dan juga sejarahnya Islam sendiri. Jadi tidak mencakup ibadahnya saja. Gitu. Oh, jadi lebih luas ya cakupannya. Ya. Oke. Nah, terus kira-kira dari pemahaman yang cukup luas itu, apakah ada problematika yang muncul daripada studi Islam ini? Tentunya ada lah, pastinya ada. Karena Islam kan cakupannya cukup luas. Jadi nanti dia itu banyak pendapat-pendapat gitu yang menyebabkan berbagai macam problematika gitu. Oh, jadi karena kesalahpahaman pendapat ya, ada perbedaan pendapat yang mungkin memicu sebuah konflik dari antar golongan itu. Iya, Oke. betul. Itu apakah cuma dari satu aspek bidang saja, misal kayak di ekonomi aja tuh, atau gimana? Tentunya tidak, ada berbagai aspek yang menjadikan itu sebagai problematika itu banyak. Ya, aspek apa aja nih Kak, kalau boleh tahu? Yang pertama kita itu dari aspek ekonomi. Jadi Ekonomi, oke. dari ekonomi itu ada orang yang menganggap sebuah kemiskinan atau kaya, orang yang kaya atau miskin itu dia itu memang takdir dari Allah, emang takdirnya gitu. Padahal kita bisa mengubah, itu kan termasuk takdir yang dapat Bisa diubah. dirubah. Ya, Oh, betul. iya. Jadi ada orang yang fokus ibadah, sedangkan kita kan memang hidup di dunia ya, jadinya kita harus bisa menyeimbangi antara ibadah dengan melakukan aktivitas untuk keduniaan kita. Contohnya kayak kalau kita nggak makan ibadah terus kan kita nggak mungkin gitu. Iya, jadi itu lebih ke mindset ya Kak ya? Ya. Oke, terus yang kedua ada apa lagi nih Kak? Yang kedua problematikanya? ada diskriminasi. Nah, diskriminasi ini kan seperti contohnya itu yang banyak terjadi ini di perempuan ya biasanya. Ketika dia udah memasuki dunia kerja, di situ ada beberapa perusahaan yang memang tidak memperbolehkan mereka untuk
memakai hijab ketika masuk di perusahaan tersebut. Oh, jadi diskriminasinya itu di bidang gender ya Kak ya? Iya. Lebih ke gender. Oke. Selain itu ada apa lagi nih Kak? Kemudian ada dari aspek sosial. Aspek sosial ini atau bisa disebut dengan Islamofobia. Jadi Islamophobia. orang-orang itu takut. Ini mungkin lebih ke ini ya, kayak orang yang non muslim mau masuk ke Islam gitu. Itu takut buat masuk Islam karena menganggap, contohnya itu kalau saya ambil yang mudah aja ya, itu seperti kisos, hukum kisos itu. Oh iya. Kan hukum kisos kan ini, kita kalau ada orang mencuri itu ketika sekali mencuri dia akan dipotong tangan kanannya, terus kemudian kalau mencuri lagi dipotong tangan kirinya, begitu juga seterusnya kaki gitu kan. Jadi terdengar menyeramkan gitu ya Kak ya? Terdengar menyeramkan. Padahal budaya Barat pada zaman dahulu itu hukumannya lebih kejam lagi. Oh, lebih berat lagi. Jadi itu orang-orang itu kurang dalam, dan sebenarnya ada hal yang ditutupin dari mereka itu. Maksudnya ada orang yang menutupi budaya Barat itu, kemudian kan Islam kan masih ada ini yang pakai hukum kisos. Jadinya mereka itu menganggap Islam itu kayak menyeramkan. Tapi sebenarnya budaya Barat yang mereka tidak ketahui sendiri itu malah lebih menyeramkan sebenarnya. Jadi pada poinnya itu mereka itu kurang mendalami lagi atau pemahaman Islamnya itu kurang luas. Iya. Jadinya menganggap Islam itu dalam perspektif sempit ya Kak ya? Iya. Oke, bisa dipahami Kak. Padahal di situ hukum kisos kan ada manfaatnya, maksudnya biar orang tersebut jera untuk melakukan efek jerahnya. Terus ada apa lagi nih Kak? Yang terakhir itu problematika konflik sosial agama. Itu jadi seperti kayak orang yang terlalu fanatik ini, seperti orang yang terlalu fanatik itu. Jadi orang fanatik kan benar-benar apa yang udah dia dapatkan itu, ya itu memang yang benar gitu. Padahal kita harus bisa lah memodernisasi pikiran-pikiran kita itu biar lebih maju. Kita harus toleransi lah intinya. Iya. Gitu. Jadi tidak berpikiran sempit. Kita harus mampu membuka pikiran kita agar lebih lapang dada lagi dalam menerima perbedaan. Iya. Oke. Nah, ternyata cukup kompleks ya Kak. Dari permasalahan-permasalahan itu cukup kompleks. Terus dari kompleksnya permasalahan ini atau problematika ini, apa solusi yang mungkin kita dapat lakukan untuk mengurangi dampak dari problematika studi Islam ini Kak? Kalau dari saya sendiri, menurut saya itu kita harus memahami kayak sumber-sumber ajaran Islam itu ditafsiri lebih dalam lagi seperti itu. Terus habis itu kita juga perlu bijak dalam menghadapi perbedaan gitu. Kita harus lebih mudah untuk kayak ya toleran lah pokoknya intinya. Oke. Kalau di era modern seperti ini ya, yang semua informasi itu serba ada dan serba mudah. Kira-kira apa upaya kita sebagai seorang remaja ya, sebagai seorang remaja yang modern untuk menyikapi permasalahan ini Kak? Bisa juga kalau di era modern ini ya, media-media sudah mulai tersebar. Jadi kita bisa berdakwah lewat media sosial tersebut. Kalau menurut saya. Oke. Tapi sebelum itu mungkin kita harus belajar lebih dalam dulu ya Kak? Iya, contohnya seperti sekarang. Jadi sebelum mengedukasi orang lain, tentunya kita sendiri harus belajar. Ya, Oke Kak. Jadi itu ya intinya teman-teman. Problematika dari studi Islam ini cukup luas cakupannya dari berbagai bidang. Ada ekonomi, terus apa lagi Kak tadi? Ekonomi, ada diskriminasi juga, dan juga ada konflik sosial agama. Nah dari itu kita harus rajin-rajin nih teman-teman untuk memperdalam ajaran studi Islam ini. Untuk apa? Untuk memperkuat fondasi kita agar kita tidak sampai salah jalan. Oke. Mungkin sekian dulu ya Kak podcast dari bab pertama kita studi Islam ya. Mungkin nanti kita akan lanjut ke part 2. Dan jangan lupa teman-teman selalu menunggu episode kita selanjutnya. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang kembali di podcast Hazana Islam part kedua.
Bersama saya Faisal Lukiana Mahmuda selaku moderator dan narasumber yang luar biasa Kak Syafina Data Sabrina dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Oke teman-teman, di part 2 ini kita akan membawakan sebuah topik pembahasan yang sudah berbeda ya, tapi masih dalam bab pengantar studi Islam. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai sejarah Islam dari masa ke masa. Teman-teman, kenapa sih kita harus membahas sejarah ya? Padahal kan sudah berlalu gitu ya. Nah, sejarah itu akan menguatkan iman kita, teman-teman. Apalagi yang kita pelajari kan studi Islam ya. Mempelajari sejarah Islam akan menguatkan iman kita dan juga meneladani kembali teladan-teladan Islam yang sudah berlalu untuk kita terapkan pada masa kini agar meraih kemajuan yang lebih pasti. Oke teman-teman, langsung saja ya, kita akan mendengarkan penjelasan dari sejarah Islam masa ke masa dari narasumber kita. Oke, hai Kak Syafina. Hai. Oke, gimana kabarnya? Sudah siapkah menjelaskan sejarah dari Islam masa ke masa? Insya Allah siap. Oke, apakah kita bagi menjadi poin-poin lagi nih Kak, atau langsung saja semuanya? Langsung semuanya, tapi nanti aku akan bahasnya bertahap. Oh bertahap, jadi biar lebih mudah dipahami ya. Ya. Oke, langsung saja kita dengarkan ya teman-teman. Oke, silakan Kak. Jadi sejarah Islam itu yang pertama itu ada dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama itu nanti satu periode itu dibagi menjadi beberapa periode-periode lagi. Yang pertama itu periode klasik. Nah, jadi periode klasik ini periode di mana Islam itu berkembang pesat dari segi ilmu pengetahuannya, filsafatnya, dan juga ininya pengetahuan arsitekturnya juga. Nah, di situ di periode ini tuh tokoh-tokohnya atau dinasti-dinastinya itu yang pertama ya, dari yang pertama itu Rasulullah sendiri. Di periodenya Rasulullah sendiri sebagai gurunya yang mengajarkan Islam. Yang kedua itu dari Khulafaur Rasyidin atau para sahabatnya Nabi. Nah, yang ketiga ini periode dinasti Umayyah. Nah, ya, dan yang terakhir ini yang di periode klasik ini periodenya periodenya ini dinasti Abbasiyah. Oke, jadi ada 4 ya Kak ya? Iya, ada 4. Jadi di masa Islam yang pertama itu masih jaya-jayanya Islam, masih puncak kejayaan Islam. Ada di masa Rasulullah sendiri, terus Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Oh, langsung hafal nih ya aku guys. Oke, selanjutnya ada tahap yang selanjutnya ya, ada tahap apa Kak yang kedua? Yang kedua ini pertengahan. Oh, ada tahap pertengahan. Setelah tahap pertama, tahap klasik, ada tahap pertengahan. Gimana tuh Kak tahap pertengahan? Tahap pertengahan sendiri ini di mana Islam itu udah mulai sedikit mengalami kemunduran gitu. Iya. Karena di sini ditandai dengan perpecahannya dunia Islam yang baru dan karena kekuatan politik yang baru gitu. Oh, itu. Jadi sudah mulai ada tanda-tanda perpecahan ya, kemunduran. Ya, contohnya itu kayak di kemunduran intelektualnya itu jatuhnya Baghdad, pusat Islam yang berpindah ke Mesir itu. Oh, itu. Oke. Nah, ini ada 3 periode juga. Maksudnya dibagi menjadi 3 periode. Dinasti apa aja tuh Kak? Dinasti yang pertama ini dinasti Umayyah di Turki. Yang kedua, dinasti Syafawiyah di Irak. Di Iran. Oh, Iran ya, bukan Iran. Dan kemudian yang terakhir ini dinasti Mughal di India. Oh ya. Jadi itu udah sebenarnya itu Islam itu udah meluas ya kayak. Ya. Tapi mungkin ada kemunduran di beberapa bidang tertentu. Oke. Catat ya teman-teman ya, ini penting banget karena daging banget ya ini. Fase-fase Islam itu ternyata ada hiruk-hiruknya sendiri ya, nggak hanya lurus mulus gitu. Oke, terus ada lagi nggak Kak? Apa coba 2 itu aja? Yang terakhir ini. Oh, yang terakhir. Yang terakhir ini periode modernisasi. Modern. Ya. Oh. Jadi yang dari setelah Mughal itu sampai sekarang ini. Jadi Islam itu udah mulai menyadari bahwa mereka itu mulai menyadari bahwa kemunduran itu membawa mereka kepada sesuatu yang gak baik. Jadinya mereka mau
memperbaiki diri lah gitu. Kalau orang itu kayak Terus memperbaiki diri gitu. bukti nyatanya kalau mereka itu sadar kalau mereka ada di masa kemunduran itu, bukti nyatanya apa Kak? Ini munculnya gerakan pembaruan atau yang dinamakan dengan tajdid. Oh, gerakan pembaharuan, revolusi Islam gitu ya. Namanya gerakan Tajdid. tajdid. Oke, catat. Gerakan tajdid teman-teman. Oke. Jadi itu ya Kak, ada 3 Ya. tahap besar dari sejarah Islam dari masa ke masa. Ada apa aja Kak? Yang pertama tadi ada tahap klasik, terus ada tahap pertengahan, dan Dan ada modern. tahap modern. Jadi yang pertama Islam itu mengalami kejayaan di masa klasik, Ya. terus mengalami kemunduran di tahap pertengahan, dan Islam bangkit kembali di periode modern atau melalui gerakan tajdid. Oke, itu ya teman-teman, sejarah secara garis besar sejarah Islam dari masa ke masa. Mungkin untuk lebih dalamnya, teman-teman bisa belajar lagi, memperbanyak sumber dan juga informasi untuk melengkapi keilmuan kita. Tetap semangat belajar dan jangan lupa saksikan kembali dan nantikan kita terus di podcast Hasanah Islam part 3. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat podcast Hasanah Islam. Di podcast kita hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang ketiga. Nah, di poin pembahasan ini kita akan membahas seputar objek studi Islam. Nah, objek studi Islam ini biasa juga kita sebut sebagai pilar utama agama Islam. Nah, apa tuh pilar utama agama Islam? Ada 3 teman-teman. Yang pertama ini ada akidah, ada syariah, dan juga ada akhlak. Yang mana ketiganya ini sama-sama penting dan juga saling berkaitan untuk keberlangsungan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Oke, nggak sabar kan tentunya. Nah, ini aku Faisal Lukiana Mahmuda, masih tetap bersama Kak Syafina Data Sabrina akan mengupas tuntas mengenai materi kajian objek kajian studi Islam. Oke, gimana Kak Syafina? Sudah siap? Insyaallah. Oke, mungkin ini akan sedikit lebih panjang ya Kak, karena kita akan membahas 3 sekaligus materi pengantar studi Islam ini. Gimana Kak, siap? Oke, siap-siap aja nih ya. Oke, langsung saja Kak, silahkan dibahas mulai dari pembahasan akidah dulu mungkin ya. Ya. Jadi akidah ini ya, kita mulai dari akidah. Akidah ini kan kita di tengah hiruk pikuk zaman yang modern ini pasti banyak perbedaan-perbedaan antara pendapat, pemikiran dan lain sebagainya dalam pemikiran Islam ya. Nah, untuk itu kita perlu akidah sebagai fondasi untuk keyakinan kita terhadap apa yang telah kita dapatkan dari Islam itu. Untuk mempertahankan ya Kak. Untuk mempertahankan keimanan kita. Nah, di sini ruang lingkupnya dari akidah sendiri ini itu adalah rukun iman, seperti rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, rasul, takdir Allah, qada dan qadar. Lah, itu ruang lingkupnya. Jadi akidah ini fondasi utama atau fondasi yang menjadi keyakinan kita dalam meyakini Islam tanpa adanya keraguan. Oh, jadi biar gak gampang goyah nih Kak ya ceritanya. Ya. Biar iman kita ini di tengah zaman-zaman yang sudah modern, sudah semuanya serba bisa, itu biar gak cepet goyah. Kita harus mempertahankan fondasi keimanan kita dengan memperdalam akidah. Oh gitu. Oke, lanjut nih Kak. Yang kedua ini kan ada syariah. Nah, syariah itu meliputi apa saja sih Kak, kalau boleh tahu? Di sini syariah itu hukum-hukum Allah atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai kita, tapi bukan aturan yang untuk mengekang atau bagaimana ya. Tapi di sini Allah itu mengatur kita supaya hidup kita lebih tertata gitu. Nah, di sini Allah itu menata kita dari segi ubudiyahnya. Yang pertama itu ubudiyah itu apa sih? Nah, ini menata kita dengan hubungannya dengan Allah sendiri, yaitu seperti ibadah ya, kayak puasa, sholat, seperti itu.
Dan kemudian yang kedua adalah yang kedua itu ubudiyah dan muamalah. Nah, di sini muamalah itu menyangkut dengan hablum minan nas, yaitu hubungan kita dengan sesama manusianya. Lah, di situ seperti muamalah ini contohnya jual beli, kan ada aturannya ya. Jual beli itu bagaimana ketika kita itu nggak cocok dengan barang tersebut, apakah boleh dikembalikan atau tidak, lah seperti itu. Terus pernikahan atau utang piutang pun ada aturannya, lah seperti itu. Ini yang dibahas dari syariah. Oke. Jadi kalau akidah itu kita tanamkan dulu keyakinan kita dengan baik, berarti kalau syariah ini kita sudah mulai praktek ya, sudah mulai praktek beribadah, yang tentunya ibadah itu sudah sesuai dengan tatanan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar, Kak? Oke. Jadi itu teman-teman ya, ada dua aspek yang sudah kita bahas. Nah, yang ketiga nih ada aspek akhlak. Nah, sering sekali kita mendengar akhlak tercela, akhlak terpuji. Nah, sekarang kita akan bahas nih akhlak dari yang akhlak dalam lingkup objek studi Islam. Oke Kak, silahkan langsung diulas Kak. Nah, akhlak itu dari definisi ya, akhlak itu sebuah tingkah laku, budi pekerti lah. Bisa dikatakan akhlak sendiri itu ya, karena memang dia secara spontan melakukannya. Jadi tanpa dia berpikir dulu sebelumnya. Nah, itu yang namanya akhlak. Contohnya nih ya, kayak gini. Ketika kita melihat dosen, nah terus habis itu kita itu masih mikir, ini nunduk nggak ya gitu. Ada dosen nunduk nggak ya kira-kira, nunduk aja deh gitu. Jadi itu masih direncanakan ya Kak ya? Iya, karena itu direncanakan, itu belum termasuk akhlak. Jadi akhlak itu memang dia secara spontan, langsung dia kelihatan dosen langsung dia nunduk gitu. Itu yang dinamakan dengan akhlak. Nah, yang dibahas di studi Islam ini kan akhlak tasawuf ya. Ini akhlak tasawuf ini lebih ke penyucian jiwa, yang tujuannya itu untuk kita supaya lebih dekat dengan Allah, untuk lebih rajin ibadah. Nah, dengan begitu kan otomatis ketika kita itu sudah dekat dengan Allah dan rajin beribadah, otomatis ya biasanya itu kita itu langsung menjadi melakukan akhlak-akhlak yang baik, langsung spontan gitu. Ya, secara otomatis gitu ya. Otomatis gitu. Jadi berkolerasi nih teman-teman. Kalau kita sudah menerapkan tasawuf, hati kita sudah bersih, keimanan kita sudah baik, ibadah kita juga sudah baik, otomatis yang terpancar itu adalah akhlak yang baik-baik. Nah, gitu ya Kak? Ya betul. Oke, bisa dipahami kan teman-teman? Nah, jadi itu saling berkaitan teman-teman. Jadi harus dikuatkan dulu akhlaknya, akidahnya. Setelah itu ibadahnya diperbaiki. Setelah itu pasti akan tercermin sebuah akhlak yang baik. Benar. Itu Kak. Apa ada tambahan lagi Kak? Cukup saja. Oke, cukup itu saja teman-teman. Ya, bisa kita simpulkan ya, kita harus saling menguatkan antara tiga aspek itu, tiga pilar objek studi Islam. Yang pertama ada akidah, syariah, dan akhlak. Nah, oke teman-teman, sampai jumpa lagi di podcast kita part 4 atau part terakhir. Jangan bosan-bosan ya nonton kita, dan juga tetap semangat untuk menuntut ilmu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana nih kabarnya sahabat podcast Khazanah Islam? Apakah masih semangat? Oke, tentunya harus semangat ya. Nah, alhamdulillah saat ini kita sudah membahas materi terakhir dari materi-materi kita sebelumnya. Sebelumnya kita kan sudah membahas tentang objek-objek studi Islam, sejarah-sejarahnya, dan lain sebagainya. Nah, saat ini di pembahasan ini kita akan membahas mengenai sumber dari ajaran Islam. Nah, kita tentunya harus tahu dong, ajaran yang kita anut ini sumbernya dari mana dan landasannya itu apa. Oke. Nah, saya Faisal Lukiana Mahmuda, dan tentunya kita juga ditemani oleh narasumber kesayangan kita, Kak Syafina Data Sabrina. Oke, langsung saja ya Kak, mungkin kita akan membahas satu persatu sumber ajaran Islam ini. Oke. Sebelumnya aku menjelaskan dulu ya, kalau sebenarnya sumber-sumber kajian Islam ini ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang
paling tinggi kedudukannya ya. Yang kedua ini hadis, dan yang ketiga ijma, dan yang keempat qiyas. Tapi kita bahasnya dua dulu ini, hadis, Al-Quran dan hadis. Dikerucutkan dua ini dulu ya Kak, untuk Ya. fokus kedua ini. Oke. Jadi kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, itu ada sumber Al-Quran. Oke. Kita kupas dulu dari Al-Quran itu Kak. Ya. Jadi Al-Quran itu adalah sumber dari segala sumber. Karena kenapa kok dia bilang kayak gitu? Karena memang Al-Quran ini adalah sebuah kalamullah ya, yang mana dia itu langsung dari Allahnya langsung gitu loh. Nah, firmannya Allah. Nah, kemudian kenapa kok istimewa juga? Karena Al-Quran itu sudah memang terjaga keasliannya sampai akhir hayat. Jadi Al-Quran itu dijamin istimewa. otentik ya, Ya. dijamin otentik. Terus kemudian kenapa sih ada turun ayat-ayat Al-Quran itu? Nah, pastinya ayat-ayat Al-Quran turun itu karena dulu waktu zaman Nabi Muhammad, ini membahas zaman Nabi Muhammad ya, karena Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi setelah itu nggak ada itu ayat-ayat turun, itu nggak ada. Nah, kenapa ayat itu turun? Karena pada zaman Nabi Muhammad terjadi permasalahan-permasalahan ya. Nah, permasalahan-permasalahan itu muncul, dan kemudian Allah ngasih solusi nih ke Nabi Muhammad ini dengan kayak gini gitu. Oh gitu. Jadi Al-Quran itu turun karena pada waktu itu mungkin terjadi beberapa permasalahan yang cukup kompleks dan membutuhkan petunjuk yang mutlak. Nah, Al-Quran inilah adalah petunjuk yang mutlak untuk kami umat Islam. Gitu ya Kak? Oke. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua atau sumber ajaran Islam yang kedua, yakni ada hadis. Nah, sebelumnya aku mau tanya Kak, kan kata kakak tadi tuh Al-Quran itu udah menjadi sumber hukum utama, sudah mutlak kebenarannya, otentik. Tapi kenapa kok ada hadis? Kenapa kok ada hadis sebagai sumber hukum lagi? Apa itu nggak saling bertentangan Kak? Nah, hadis itu sebagai penyempurnanya lagi gitu, penyempurna gitu. dari Al-Quran. Ada sesuatu yang mungkin tidak dibahas dari Al-Quran itu, lah ini Nabi yang menyelesaikannya gitu. Oh gitu. Tapi masih atas petunjuknya Allah, gitu ya, bukan Nabi sendiri. Ya. Oh gitu teman-teman. Jadi dapat kita ketahui ya bahwa hadis ini bukannya bertentangan dengan Al-Quran, tapi malah melengkapi dan juga mengkhususkan permasalahan-permasalahan yang masih membutuhkan bahasan lebih lanjut. Ya, Gitu, betul Kak. sekali. Oke. Terus hadis ini apakah hanya ada satu jenis atau ada beberapa jenis-jenis dari hadis? Nah, kita dari dasarnya aja ya. Ya, oke. Nah, Kita belajar dasarnya aja. Ya, dari segi kualitasnya dulu. Dari segi kualitasnya itu ada 3, atau kualitas itu kayak kekuatan hadisnya ya. Yang pertama itu sahih, itu hadis yang memang benar-benar emang benar lah. Nah, yang kedua itu hadis hasan, dan yang ketiga hadis dhaif. Nah, kalau dilihat dari segi kuantitasnya ada 2, yaitu hadis mutawatir atau hadis ahad. Ini dari segi perawinya ya gitu. Berarti Nah, maksudnya itu hadis kalau secara kuantitasnya ini dilihat dari banyaknya apanya Kak? Banyak. Kuantitas ini banyaknya perawi. Oh, bukan dari banyaknya ini ya, banyaknya kalimatnya ya, bukan ya? Bukan. Oke. Jadi jangan sampai salah penafsiran ya teman-teman. Maksudnya kuantitas yang ada dalam hadis itu bukan banyaknya lembaran hadis, tapi dari banyaknya perawinya. Oke. Terus selanjutnya apalagi nih Kak? Ya, saya kira udah cukup sih Oke, bahasan hari ini ya. Jadi ada 2 poin penting itu ya, yang mungkin kita bahas di sini adalah 2 sumber utama dari Islam, itu ada Al-Quran dan juga hadis. Tapi tentunya teman-teman, kedudukan yang paling tinggi itu seperti yang Kak Syafina sampaikan adalah Al-Quran, dan hadis ini sebagai pelengkap atau mengkhususkan perkara-perkara yang masih umum di Al-Quran dan juga menjelaskan lebih lanjut gitu. Oke teman-teman, jangan lupa terus belajar, terus meningkatkan keilmuan kita, dan jangan sampai pernah berhenti di sini saja. Oke, mungkin sekian podcast yang dapat kami bawakan. Apabila masih ada banyak sekali kekurangan ataupun
kesalahan dalam menyampaikan ataupun materi dari kami berdua mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.